Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk kepada materi yang ke-7. Pembahasan yang sedang kita kaji adalah pembagian fi'il, yaitu pembagian fi'il bagian yang keempat. Fi'il dari segi perubahan. Dari segi perubahannya, bahwa fi'il di dalam bahasa Arab ada yang jamid, yaitu hanya ada satu bentuk saja, tidak memiliki perubahan mudhari dan amr. Ada yang madi saja, ada yang mudhari saja, ada yang amr saja. Misalnya, hanya ada bentuk fi'il madinya saja, asa, laisa, ni'ma. Asa artinya semoga, laisa bukan, ni'ma sebaik-baiknya. Asa, laisa, dan ni'ma ini adalah fi'il, tapi disebutnya fi'il jamid. Kenapa disebut fi'il jamid? Karena tidak ada perubahan kepada bentuk lain. Ada madinya saja, tidak ada mudhari, tidak ada amr. Ada yang mudhari saja, tidak ada madi dan tidak ada amr. Contohnya yahitu. Yahitu artinya berteriak. Tidak ada fi'il madinya, tidak ada fi'il amr. Ada yang fi'il amr saja, tidak ada fi'il madi dan mudhari'nya. Contoh hati dan ta'ala. Hati dan ta'ala. Ta'ala itu artinya kembalilah. Nah, kalau fi'il itu bisa berubah bentuknya, ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, dan ada fi'il amr, maka fi'ilnya disebut fi'il mutasarrif, yaitu fi'il yang bisa berubah bentuknya. Perubahan bentuknya itu terbagi dua. Ada yang tam tasarruf. Tam itu sempurna, tasarruf itu perubahannya. Maksudnya lengkap, ada fi'il madi, mudhari, dan amr. Contoh, zahaba fi'il madinya, mudhari'nya yadhabu, amrnya idhab. Nah, karena ada madi, mudhari, amr, disebut tam tasarruf. Jalasa yajlisu ijlis, doroba yadribu idrib, kafaro yakfuru ukfur, syakaro yashkuru ushkur. Nah, contoh fi'il ini kita sebut fi'il mutasarrif. Kenapa? Karena bisa berubah dan perubahannya sempurna, disebut tam tasarruf. Kalau perubahannya tidak sempurna, hanya ada fi'il madi dan mudhari saja misalnya, maka itu disebutnya naqis tasarruf. Bisa berubah tapi tidak sempurna. Contoh, ausyaka yushiku. Ausyaka fi'il madi, yushiku fi'il mudhari. Tidak memiliki fi'il amr. Untuk lafadz ausyaka yushiku, maka disebut mutasarrif yang naqis tasarruf. Kemudian kita lihat contoh-contoh lain untuk fi'il mutasarrif. Madi mudhari amr di sini. Dhahaba yadhabu idhab, kafaro yakfuru ukfur, qala yaqulu qul, sa'ala yas'alu sal, waqa yaqi qi, wajada yajidu jid. Nah, semua contoh ini adalah contoh fi'il mutasarrif, dan kebanyakan di dalam bahasa Arab itu adalah fi'il mutasarrif. Bisa dikatakan untuk contoh fi'il jamid itu sangat sedikit. Kemudian langsung kita praktek
memahami fi'il mutasharif. Kalau di Quran fi'il jamid tidak lepas dari kalimat yang tadi, ni'ma, kemudian asa, laisa. Jadi itu ada di Quran. Ni'ma sebaik-baiknya, asa mudah-mudahan, kemudian laisa, bukan atau tidak. Nah, kita akan praktek surat Al-Ankabut ini. Ayat ke-1 tidak ada fi'il. Ayat keduanya kita temukan ada 5 fi'il. Yang pertama hasiba. Kita sebut hasiba ini fi'il mutasharif karena ada madi, mudhari, dan amr. Hasiba yahsabu, ihsab. Yang kedua yutroku. Yutroku ini disebut fi'il majhul karena diawali dhamma. Kita sebut juga ini fi'il mutasharif karena bisa berubah. Perubahannya ada madi, mudhari, dan amr. Taraka yatruku, utruk. Kemudian yaqulu juga sama fi'il mutasharif. Qala fi'il madinya, yaqulu fi'il mudhari'nya, qul fi'il amr. Yuftanun dari fatana yaftinu. Yuftanun ini adalah bentuk fi'il mudhari majhul. Ada fi'il madi, mudhari, dan amr, maka disebut mutasharif yang tam. Fatanna ini juga sama fi'il mutasharif karena fatanna ini termasuk fi'il madi, ada fi'il mudhari dan juga fi'il amr. Ya'lamanna, ya'lama, alima ya'lamu, i'lam. Ini fi'il mutasharif yang tam. Sodaku ini juga sama fi'il mutasharif tam. Sodaku yasduku, kemudian usduk ya fi'il amrnya. Ya'lamanna itu juga sama dengan ya'lamanna sebelumnya. Kemudian hasiba itu termasuk mutasharif yang tam. Ya'malun juga termasuk mutasharif yang tam. Amila ya'malu, i'mal. Amila fi'il madinya, ya'malu mudhari, i'mal fi'il amr. Kemudian sabiqu, sabaqo maksudnya. Sabaqo yasbiqu. Sabaqo fi'il madi, yasbiqu ini bentuk fi'il mudhari'nya. Isbiq berarti itu fi'il amrnya. Yahkumun, sebelum yahkumun sa'a dulu ya. Sa'a yasi'u atau sa'a yasu'u. Su artinya buruk ya. Ini sama termasuk mutasharif yang tam. Yahkumun adalah fi'il mudhari termasuk mutasharif yang tam. Bentuk mudhari'nya madinya ya hakama yahkumu uhkum. Kana termasuk fi'il mutasharif yang tam. Kana yakunu kun. Yarju, roja, yarju, urju. Ini mutasharif tam. Kemudian ayat yang ke-6 jahada yujahidu. Nah, di sini ada fi'il madinya jahada, fi'il mudhari'nya yujahidu, fi'il amrnya jahid. Nah, itulah praktek memahami fi'il mutasharif. Kita simpulkan lagi bahwa fi'il dilihat dari segi bisa berubah dan tidaknya ada 2. Ada yang tidak bisa berubah, hanya ada satu bentuk saja, disebut fi'il jamid. Ada yang bisa berubah dari madi, kemudian mudhari dan amr, itu disebut fi'il mutasharif. Kebanyakan fi'il-fi'il yang kita temukan adalah fi'il mutasharif. Kemudian fi'il dari segi ada atau tidaknya penguat terbagi kepada 2. Ada fi'il mu'akkad dan fi'il ghair mu'akkad. Mu'akkad itu yang dikuatkan. Ghair mu'akkad tidak ada penguat. Kita baca dulu contohnya. La yadribanna, la tasriqanna. Di sini kita lihat ada nun yang bertasdid.
Nun yang bertasdid ini disebutnya nun taukid. Kalau ada fiil akhirnya ada nun taukid, maka disebut fiil muakkad. Nah, itu sederhana ya. Jadi nun taukid cirinya bertasdid, melekat pada fiil, maka disebut fiil muakkad. Kalau tidak ada, di akhirnya tidak ada nun taukid seperti yadribu, la tasrokna, maka disebut fiil ghair muakkad. Tadi kita bahas nun taukid. Nah, nun taukid itu adalah nun yang berfungsi untuk menguatkan fiil mudhari dan amr. Jadi yang namanya nun taukid tidak akan masuk kepada fiil madi, tapi hanya masuk pada fiil mudhari dan fiil amr saja. Ada dua nun taukid, satu tsaqilah yang bertasdid, yang kedua khafifah yang sukun. Kita lihat perbandingan untuk keduanya. Idhabanna, yarji'anna, itu disebut nun taukid tsaqilah karena nunnya bertasdid. Ada juga yang khafifah. Tsaqilah itu artinya berat ya. Kalau khafifah itu ringan karena nunnya kan dengung. Idhabanna, yarji'anna, itu dibacanya dengung, jadi berat. Beda dengan membaca idhaban, yarji'an, itu ringan, maka disebutnya nun taukid khafifah. Nah, berikutnya adalah fiil mudhari, tasrif fiil mudhari yang ada nun taukid. Nah, ini berbeda dengan fiil mudhari yang tidak ada nun taukid. Kita baca saja. Yukabbironna, yukabbironni, yukabbirunna, tukabbironna, tukabbironni, yukabbironani, tukabbironna, tukabbironni, tukabbirunna, tukabbirinna, tukabbironni, tukabbironani, ukabbironna, nukabbironna. Ini tasrif fiil mudhari yang nun taukidnya tsaqilah atau berat. Yang khafifah contohnya yukabbiron, yukabbirun, tukabbiron, tukabbiron, tukabbirun, tukabbirin, ukabbiron, nukabbiron. Itulah contoh fiil tasrif fiil mudhari yang ada nun taukid. Berikutnya fiil amr, sama ya, ada perbedaan fiil amr yang tidak ditaukidi oleh nun taukid dan ditaukidi oleh nun taukid. Ditaukidi itu artinya dikuatkan. Apanya? Secara maknanya. Contoh akrimanna, akrimani, akrimunna, akriminna, akrimani, akrimnani. Itu yang tsaqilah, yang khafifahnya, yang ringan akriman, akrimun, akrimin. Nah, itu penjelasan singkat. Sekali lagi, bahwa fiil dilihat dari segi ada atau tidak ada nun taukid. Ada dua. Ada fiil muakkad yang ditaukidi, dikuatkan maknanya oleh nun taukid. Ada juga fiil ghair muakkad yang tidak ada nun taukid. Fiil muakkad ini berlaku hanya untuk mudhari dan amr saja. Kemudian latihan ini surat At-Takatsur ya. Kita fokus saja kepada fiil mudhari'nya karena hanya mudhari' yang ada kaitan muakkad dan ghair muakkad. Di ayat ketiga kita baca kalla saufa ta'lamuna. Ta'lamuna ini ghair muakkad karena tidak ada nun taukid. Kemudian ayat 3, ayat 4 dan ayat 5
itu sama kalimatnya ta'lamuna, ta'lamuna, ta'lamuna. Semuanya adalah fi'il mudhari goer muakkad karena tidak ada nun taukid. Nah, kalau ayat 6, 7 dan 8 itu muakkad. Apa cirinya? Karena ada nun taukid. Ayat ke-6, la tarawunna, pasti kalian benar-benar akan melihat. Nah, jadi ada penekanan makna benar-benar akan. Itulah fungsi nun taukid, menguatkan makna dari fi'il mudhari. Ayat ke-7, la tarawunna, sama ini fi'il muakkad karena ada nun taukid. La tus'alunna, ayat ke-8, kalian pasti akan ditanya. Nah, mengartikan pasti, mengartikan benar-benar itu karena di sana ada nun taukid. Satu surat lagi, ini surat Al-Humazah ya. Kita temukan ada 3 fi'il mudhari di sini. Ayat ketiga yahsabu tidak ada nun taukid, maka disebut fi'il goer muakkad. Kemudian la yumbadanna itu ada nun taukid, maka disebut fi'il muakkad. Ayat ketujuhnya tattali'u itu tidak ada nun taukid, maka disebut fi'il goer muakkad. Para peserta daurah Arabiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi untuk pertemuan yang ke-7. Kita sudah membahas 2 pembagian fi'il, yaitu fi'il dari segi bisa tidaknya berubah, fi'il jamid tidak bisa berubah, kebalikannya mutasharif bisa berubah, ada madi, mudhari, dan amr. Yang kedua, dari segi adanya nun taukid untuk menguatkan makna, ada nun taukid, ada fi'il muakkad, ada goer muakkad. Fi'il muakkad hanya masuk kepada mudhari dan amr saja. Sekian untuk pertemuan kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.